Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa corak kucing sangat beragam? Ada yang sehitam malam, ada yang seputih salju, hingga pola 3 warna yang rumit. Namun tahukah Anda, secara biologis hanya ada 2 warna dasar di dunia kucing. Semua keindahan yang kita lihat hanyalah permainan cerdas dari pigmen dan kode genetik yang sangat presisi. Warna bulu bukan sekedar estetika, melainkan bahasa DNA. Mengapa kucing 3 warna hampir selalu betina, dan mengapa kucing jantan oranye memiliki aturan pewarisan yang berbeda? Di balik helai bulunya, terdapat hukum kromosom X dan gen modifikasi yang bekerja seperti pelukis tak terlihat sejak mereka masih dalam rahim. Hari ini, kita akan membedah matematika alam di balik kanvas hidup ini. Kita akan mengungkap rahasia pigmen hitam dan merah, serta bagaimana gen topeng menyembunyikan identitas asli seekor kucing. Inilah sains di balik warna kucing. Mari kita mulai dari dasar yang paling fundamental. Kita seringkali terpukau oleh keberagaman corak kucing. Mulai dari hitam legam yang misterius hingga jingga yang menyala. Namun, di balik kerumitan visual tersebut, alam semesta sebenarnya bekerja dengan cara yang sangat efisien. Secara biologis, hanya ada 2 pigmen dasar yang membentuk seluruh spektrum warna pada tubuh kucing. Yang pertama adalah eumelanin, pigmen yang bertanggung jawab menciptakan warna hitam. Dan yang kedua adalah pheomelanin, sang pencipta warna merah atau oranye. Artinya, setiap kucing yang Anda temui, terlepas dari betapa unik polanya, hanyalah hasil dari permainan konsentrasi, distribusi, dan modifikasi dari 2 zat warna primer ini di dalam sel mereka. Proses pewarnaan ini dimulai jauh sebelum seekor anak kucing membuka matanya untuk pertama kali, tepatnya saat mereka masih berupa embrio di dalam rahim. Sel khusus yang disebut melanosit bertugas sebagai pelukis alami yang bermigrasi dari saraf pusat menuju folikel rambut di seluruh tubuh. Melanosit ini akan menyuntikkan butiran-butiran pigmen ke dalam batang rambut yang sedang tumbuh. Kecepatan, waktu, dan jumlah pigmen yang disuntikan inilah yang menentukan apakah sehelai bulu akan berwarna hitam pekat, coklat tua, atau merah cerah. Jika aliran pigmen ini terhambat atau berubah di tengah jalan, maka terciptalah gradasi dan pola yang kita kenal sekarang. Namun, ada satu pengecualian besar dalam hukum 2 warna ini, yaitu kucing berwarna putih bersih. Secara genetik, putih bukanlah sebuah warna, melainkan hasil dari gen epistasis yang bekerja seperti sebuah masker atau jubah yang menutupi segalanya. Saat gen putih dominan, W, hadir, ia secara agresif menghentikan migrasi melanosit ke permukaan kulit. Akibatnya, bulu kucing tumbuh tanpa pigmen sama sekali, menyisakan warna putih yang murni. Di balik topeng putih tersebut, kucing itu sebenarnya memiliki kode genetik warna hitam atau merah yang asli. Namun, kode tersebut terkunci dan tidak pernah bisa terlihat oleh mata manusia. Sebuah rahasia genetik yang terkubur di bawah lapisan salju bulunya. Sebelum kita membahas warna, kita harus memahami sistem navigasi biologis yang menentukan jenis kelamin setiap makhluk hidup, termasuk kucing. Di dalam setiap sel, terdapat sepasang kromosom seks yang bertindak sebagai cetak biru utama. Kromosom X adalah kromosom yang besar dan membawa ribuan instruksi genetik penting, sementara kromosom Y berukuran jauh lebih kecil dan fungsi utamanya adalah menentukan sifat kejantanan. Dalam proses pembuahan, jika seekor anak kucing menerima kromosom X dari kedua induknya, XX, ia akan lahir sebagai betina. Namun, jika ia menerima kromosom X dari ibu dan kromosom Y dari ayah, XY, ia akan lahir sebagai jantan. Perbedaan fisik antara kromosom X dan Y ini menciptakan situasi yang unik dalam hal pewarisan sifat. Karena ukurannya yang besar, kromosom X mampu menampung kode genetik untuk berbagai hal di luar jenis kelamin. Salah satunya adalah kode warna bulu. Di sisi lain, kromosom Y yang mungil hampir tidak membawa informasi tentang warna sama sekali.
Ketimpangan kapasitas inilah yang menjadi alasan mengapa cara pewarisan warna pada kucing sangat bergantung pada jenis kelaminnya. Karena bagi seekor kucing, instruksi untuk menjadi merah atau hitam hanya bisa ditemukan di dalam perpustakaan genetik kromosom X. Untuk memahami mengapa warna kucing sangat berkaitan dengan jenis kelaminnya, kita harus masuk ke dalam inti sel mereka, tepatnya pada kromosom seks. Pada mamalia, kromosom X bukan sekedar penentu jenis kelamin, melainkan sebuah perpustakaan besar yang membawa ribuan instruksi genetik, termasuk kode untuk warna merah dan hitam. Disinilah letak keunikan genetika kucing. Gen yang menentukan apakah pigmen akan menjadi hitam atau merah terletak tepat di atas kromosom X. Hal ini menciptakan aturan main yang sangat ketat dalam pewarisan warna, di mana setiap helai bulu yang berwarna adalah cerminan langsung dari jejak kromosom yang diwariskan induknya. Seekor kucing jantan secara genetik memiliki konfigurasi kromosom XY. Karena ia hanya memiliki satu kromosom X yang didapat dari ibunya, ia hanya memiliki satu slot untuk menyimpan instruksi warna primer. Jika kromosom X tersebut membawa gen merah, maka ia akan menjadi kucing oranye. Jika membawa gen hitam, ia akan menjadi kucing hitam. Tanpa adanya kromosom X kedua, kucing jantan secara alami tidak memiliki ruang genetik untuk mengekspresikan warna merah dan hitam secara bersamaan pada tubuhnya. Inilah alasan mengapa secara statistik, kucing jantan hampir selalu memiliki warna yang solid atau tunggal dalam spektrum merah hitam. Berbeda dengan jantan, kucing betina memiliki konfigurasi XX, yang berarti mereka memiliki dua slot instruksi warna. Keajaiban terjadi ketika seekor betina mendapatkan gen merah dari salah satu induk dan gen hitam dari induk lainnya. Melalui proses yang disebut X inactivation atau lionisasi, setiap sel dalam tubuh janin betina akan mematikan salah satu kromosom X-nya secara acak. Hasilnya adalah sebuah mahakarya biologis yang disebut tortoise shell atau kaliko. Tubuh mereka menjadi mozaik hidup, di mana bercak oranye muncul dari sel yang mengaktifkan X merah dan bercak hitam muncul dari sel yang mengaktifkan X hitam. Di tengah keteraturan hukum genetika ini, muncul sebuah fenomena langka yang sering dianggap sebagai pembawa keberuntungan, kucing jantan tiga warna atau kaliko jantan. Kelahirannya sangat jarang, diperkirakan hanya terjadi satu kali dalam setiap 3.000 kelahiran kucing berambut pendek. Secara teknis, kehadiran warna hitam dan merah pada seekor jantan adalah sebuah kesalahan distribusi kromosom saat pembelahan sel. Alih-alih memiliki sepasang kromosom XY yang normal, kucing-kucing istimewa ini terlahir dengan 3 kromosom, yaitu XXY. Kondisi genetik XXY ini dalam dunia medis dikenal sebagai sindrom Klinefelter. Meskipun secara visual kucing ini tampak sehat dan seringkali memiliki corak yang indah, kelebihan kromosom X ini membawa dampak biologis yang serius. Kehadiran 2 kromosom X pada individu yang secara hormonal adalah jantan menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi mereka. Akibatnya, hampir 99% kucing jantan kaliko terlahir mandul atau steril. Kelangkaan mereka bukan hanya soal estetika, melainkan simbol dari kompleksitas alam dalam menjaga keseimbangan antara instruksi genetik dan realitas fisik. Setelah kita memahami warna dasar hitam dan merah, kita harus melihat bagaimana alam menciptakan varian warna yang lebih lembut, seperti abu-abu, krem, atau lila. Fenomena ini diatur oleh gen dilusi, D. Secara mikroskopis, gen ini bekerja dengan cara memengaruhi distribusi butiran pigmen di dalam batang rambut. Pada kucing dengan warna pekat, butiran pigmen tersebar merata dan padat. Namun, gen dilusi menyebabkan butiran pigmen tersebut menggumpal dan menyisakan ruang kosong di antara gumpalannya. Saat cahaya mengenai bulu tersebut, cahaya akan dipantulkan secara berbeda, sehingga mata kita melihat warna hitam yang memudar menjadi abu-abu kebiruan dan warna merah yang melunak menjadi krem. Pola yang paling sering kita lihat pada kucing rumahan adalah pola tabi atau loreng,
yang sebenarnya merupakan warisan dari nenek moyang mereka, kucing liar Afrika. Rahasia di balik pola ini adalah gen agouti A. Gen ini bertugas mengontrol penyebaran pigmen pada setiap helai bulu secara individual. Jika Anda melihat lebih dekat pada sehelai bulu kucing tabi, Anda akan melihat pita-pita warna yang berselang-seling antara warna gelap dan terang. Inilah yang disebut efek agouti. Pola ini bukan sekedar hiasan, melainkan teknologi kamuflase tingkat tinggi yang memungkinkan kucing menyatu dengan bayangan rumput dan pepohonan di alam liar. Di sisi lain, ada kucing yang tampil dengan warna polos atau solid tanpa garis sedikit pun, seperti kucing hitam legam atau biru Rusia. Hal ini terjadi karena adanya gen non-agouti, A. Sebuah mutasi resesif yang secara efektif mematikan instruksi untuk membuat pita warna pada helai bulu. Gen ini memerintahkan sel untuk terus menyuntikkan pigmen yang sama dari pangkal hingga ujung rambut. Namun, ada satu hal unik yang sering membingungkan pemilik kucing. Gen non-agouti seringkali gagal bekerja sepenuhnya pada pigmen merah. Itulah sebabnya, kucing oranye hampir selalu memiliki bayangan pola tabi yang samar, meskipun secara genetik mereka seharusnya berwarna solid. Terakhir, kita mengenal gen white spotting, S, yang bertanggung jawab atas munculnya bagian putih pada kucing yang tidak sepenuhnya berwarna putih, seperti pola tuxedo, bicolor, atau fan. Berbeda dengan gen putih dominan yang menutupi seluruh tubuh, gen ini bekerja dengan cara menghambat migrasi sel pigmen melanosit saat janin berkembang, namun hanya di area tertentu. Biasanya, sel pigmen mulai bergerak dari bagian punggung menuju perut. Jika sel tersebut berhenti sebelum mencapai tujuan akhirnya, maka bagian bawah kucing seperti dada dan kaki akan tetap berwarna putih. Pola ini sangat acak dan tidak dapat diprediksi secara tepat, menjadikan setiap bercak putih pada kucing sebagai sidik jari yang unik. Dalam dunia genetika kucing, ada satu aturan emas yang harus selalu diingat. Anak kucing jantan adalah cerminan dari warna ibunya. Karena anak jantan menerima kromosom Y dari ayahnya dan hanya satu kromosom X dari ibunya, maka jenis kelamin jantan secara otomatis akan mengunci warna yang dibawa oleh sang ibu. Jika induk betina berwarna merah, maka seluruh anak jantan dalam kelahiran tersebut pasti akan berwarna merah, tidak peduli apa warna ayahnya. Prinsip ini adalah kunci utama bagi para pembiak kucing untuk memprediksi hasil kelahiran dengan akurasi yang sangat tinggi pada anak jantan. Berbeda dengan saudara jantannya, anak kucing betina adalah sebuah karya kolaborasi. Karena ia menerima satu kromosom X dari ayah dan satu kromosom X dari ibu, maka penampilan fisiknya merupakan perpaduan dari kedua orang tuanya. Jika ayah berwarna hitam dan ibu berwarna merah, anak betina tidak akan memilih salah satu, melainkan mengambil keduanya untuk menjadi kucing tortoise shell. Inilah mengapa anak kucing betina seringkali memiliki variasi warna yang lebih kompleks dalam satu kelahiran, karena mereka membawa beban warisan dari kedua lini darah secara bersamaan. Selain pautan seks, kita juga harus menghitung kekuatan genetik antara warna pekat, hitam atau merah, dan warna dilusi, abu-abu atau krem. Warna pekat bersifat dominan, sedangkan dilusi bersifat resesif. Secara matematis, dua kucing yang berwarna dilusi, misalnya jantan abu-abu dan betina abu-abu, hanya memiliki instruksi untuk membuat warna yang memudar. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk menghasilkan anak kucing berwarna hitam pekat. Namun sebaliknya, dua kucing hitam bisa saja menghasilkan anak kucing abu-abu jika keduanya membawa gen dilusi tersembunyi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Penting untuk dipahami bahwa genetika bukanlah tentang kepastian mutlak dalam jumlah, melainkan tentang probabilitas. Saat kita mengatakan ada peluang 50% untuk warna tertentu, itu bukan berarti dalam 4 anak kucing pasti 2 akan berwarna A dan 2 berwarna B. Setiap anak kucing adalah peristiwa independen, seperti melempar koin yang baru. Memahami pola pewarisan ini memungkinkan kita untuk melihat sebuah kelahiran bukan sebagai kebetulan acak, melainkan sebagai hasil dari perhitungan biologis yang sangat rapi dan sistematis yang telah berjalan selama ribuan tahun evolusi. Mari kita bedah skenario pertama yang sering membingungkan, perkawinan antara pejantan hitam pekat dan betina abu-abu atau blue. Dalam dunia genetika, abu-abu hanyalah versi encer dari hitam. Jika pejantan hitam tersebut murni, tidak membawa gen dilusi, maka seluruh anaknya akan lahir berwarna hitam. Namun, mereka semua akan menjadi pembawa gen abu-abu yang tersembunyi.
Keajaiban baru muncul jika sang pejantan ternyata membawa gen resesif dilusi dari leluhurnya. Dalam kasus ini, rahim sang induk akan menjadi kotak kejutan di mana separuh anak kucing lahir hitam legam dan separuhnya lagi lahir dengan warna abu-abu yang lembut. Apa yang terjadi jika kita mempertemukan dua kutub warna yang berbeda, misalnya pejantan merah dengan betina hitam? Disinilah hukum pautan seks menunjukkan kekuatannya secara dramatis. Karena anak jantan hanya mengambil warna dari ibunya, maka seluruh anak kucing jantan akan lahir berwarna hitam, sama sekali tidak mewarisi warna merah ayahnya. Namun, anak kucing betina akan menjadi jembatan sejarah bagi keduanya. Mereka akan lahir sebagai tortoiseshell atau kembang asam. Skenario ini membuktikan bahwa dalam genetika kucing, warna merah dan hitam tidak saling mendominasi, melainkan setuju untuk berbagi tempat pada tubuh kucing betina. Skenario menjadi jauh lebih kompleks dan menarik saat sang induk adalah seekor tortoiseshell yang memiliki warna hitam dan merah sekaligus. Jika ia kawin dengan pejantan hitam, maka spektrum warnanya akan sangat luas. Anak jantan memiliki peluang 50% menjadi hitam dan 50% menjadi merah karena mereka bisa mewarisi salah satu dari dua kromosom X ibunya. Sementara itu, anak betina bisa terlahir hitam pekat jika mendapatkan kromosom hitam dari kedua orang tuanya, atau kembali menjadi tortoiseshell jika ia mendapatkan kromosom hitam dari ayah dan kromosom merah dari ibunya. Satu kelahiran ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kayanya variasi genetik yang bisa dihasilkan. Terakhir, kita harus memperhitungkan faktor gen putih dominan yang sering dianggap sebagai penghancur prediksi warna. Jika salah satu induk memiliki bulu putih bersih yang dominan, ia membawa gen epistasis yang mampu mematikan semua warna lainnya. Meskipun sang induk secara genetik mungkin adalah kucing hitam atau merah, gen putih ini bekerja seperti penutup layar. Dalam simulasi ini, setidaknya separuh dari anak kucing yang lahir kemungkinan besar akan berwarna putih bersih seperti salju, menutupi identitas warna asli yang seharusnya mereka miliki. Namun, rahasia warna tersebut tidak hilang, ia tetap ada di dalam kode genetik sang anak dan siap muncul. Pada akhirnya, setiap corak, garis, dan bercak pada tubuh kucing bukanlah sebuah kebetulan acak yang tanpa makna. Di balik keindahan visual yang kita kagumi, terdapat perhitungan matematis dan biologis yang sangat presisi. Dari interaksi dua pigmen dasar hingga peran krusial kromosom seks, genetika telah menyusun sebuah simfoni yang memastikan bahwa tidak ada dua kucing yang benar-benar identik di dunia ini. Memahami cara kerja gen warna ini memberikan kita perspektif baru bahwa seekor kucing bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan sebuah mahakarya evolusi yang membawa sejarah panjang nenek moyangnya dalam setiap helai bulunya. Fenomena seperti kucing jantan tiga warna atau kemunculan warna dilusi dari induk yang pekat mengingatkan kita bahwa alam selalu memiliki ruang untuk kejutan. Keanehan genetik ini bukan sekedar anomali, melainkan bukti betapa dinamisnya kehidupan dalam beradaptasi dan berkembang. Bagi kita, melihat keragaman ini adalah sebuah pelajaran tentang kompleksitas, bahwa apa yang tampak sederhana di permukaan, seperti warna bulu, sebenarnya menyimpan kode-kode rumit yang menentukan identitas biologis sebuah makhluk hidup. Dengan pengetahuan yang telah kita bedah hari ini, kita kini bisa melihat kucing-kucing di sekitar kita dengan cara yang berbeda. Saat Anda melihat seekor kucing tuxedo di jalan atau seekor kucing oranye di rumah, Anda tidak lagi hanya melihat warna, tetapi Anda melihat hasil akhir dari pertempuran genetik yang luar biasa. Semoga pembahasan ini tidak hanya memperkaya wawasan ilmiah Anda, tetapi juga memperdalam rasa kasih sayang dan kekaguman kita terhadap keajaiban alam yang seringkali tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kita temui setiap hari.